Amin. Amin. Lagu Baik. yang begitu. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang menciptakan kami dan terus memelihara kami, bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Sering sebagai manusia kami tidak bisa menyelami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami ini, tapi pada malam hari ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu supaya roh Tuhan bertahta di dalam hati dan pikiran kami, sehingga telinga rohani kami bisa menangkap dengan baik apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Bila mana nanti hamba-Mu, Saudara Palmer, akan memaparkan apa yang akan kami pelajari, kiranya pemaparan dari beliau akan menjadi satu pengetahuan yang baru bagi kami untuk lebih mengenal Tuhan lebih dekat. Berkati dia Tuhan di dalam pemaparan ini, sehingga roh Tuhan menuntun dia, dan kami pun bisa dipersiapkan untuk kehidupan yang lebih baik. Demikian juga Tuhan menyertai Saudara Tigor di dalam memandu acara ini, dan demikian juga semua perangkat ya Tuhan, kiranya dapat berjalan dan bekerja dengan baik, sehingga di sepanjang acara ini, nama Tuhan dipermuliakan, dan ini bisa menjadi berkat bagi kami, umat-umat-Mu, yang rindu mempelajari untuk lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami dari awal hingga akhir acara ini, dan bila mana ada dosa-dosa kami Tuhan, ampuni kami, supaya tidak terhalang segala kasih karunia yang hendak Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sebelum kita memasuki kepada materi Islamologi, saya akan bacakan sebuah renungan dari sebuah kutipan dari Rumi, seorang Muslim yang dicintai oleh orang-orang Kristen. Cinta mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh berpendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, dan cinta membawa perubahan-perubahan bagi siang dan malam. Jadi kutipan ini merupakan renungan yang sejalan dengan lagu yang telah disampaikan tadi. Pentingnya kita memiliki sahabat seperti Yesus, karena sosok Yesuslah atau Isa Al-Masih yang dapat mengubah kekasaran menjadi kelembutan, mengubah orang tak berpendirian menjadi teguh, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Jadi luar biasa ya. Jadi Yesus itu sebenarnya manifestasi daripada cinta Allah kepada manusia. Baik, kita akan lanjutkan dengan Islamologi dengan topik apa kata para saksi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Untuk lengkapnya, waktu dan kesempatan kita persilahkan Saudara Palmer Sagala untuk menguraikannya. Kami persilahkan. Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam. Mudah-mudahan semua sehat-sehat ya.
Saya senang oleh karena kita boleh berkumpul atau boleh bertatap muka wajah, walaupun tidak semuanya dibuka kamera malam hari ini untuk sama-sama belajar. Jadi kita akan bersama-sama belajar. Saya pun belajar. Jadi Anda pun mungkin belajar di sini. Walaupun suara saya agak serak nih, karena baru capek nih dengan layar Tigor nih di acara yang meriah di apa reuni angkatan 80 ya. Acaranya singkat tetapi padat dan wah gitu ya, capek juga. Oke. Jadi malam hari ini judul yang akan kita bicarakan itu tadi sudah disampaikan, apa kata para saksi Yesus dan atau Isa Al-Masih, Yesus Kristus Al-Masih. Nah, saya bisa share, Le? Kayaknya belum ya? Atau Le yang Oh share? iya, sorry, saya lupa Iya. jadikan host. Atau Le yang share, saya bisa Oke, biar bisa iya. saya lihat wajah-wajah juga. Oh, boleh. Saya Bentar pengalaman ya, saya saya kalau buka saya dulu ya. share, enggak kelihatan wajah-wajah lain. Benar, lebih Obing, Laismen bagus. Junta, Pak Harjono, Kusjono. Ini Pak Kusjono ini teman Bentar saya ya. nih, dari Pekanbaru. Selamat malam, Bro Leo. Jadi Selamat sambil malam juga, menunggu, Bro. ya. Jadi sambil menunggu, saya ingin menyampaikan pendahuluan saja. Selama ini saya senang sekali untuk membawa kita mendalami atau mempelajari apa-apa yang bisa kita gunakan atau kita singgung ketika kita ingin menyampaikan tentang Yesus, tentang kebenaran kepada saudara-saudara kita, khususnya sepupu ya dalam hal ini ya, saudara-saudara Muslim juga. Karena apa? Karena kita perlu mengenal mereka, memahami mereka, kita perlu mengetahui apa yang mereka ketahui tentang kita gitu juga. Nah, ada istilah kristologi gitu ya. Jadi kristologi ini sering kita dengarkan juga didengung-dengungkan, bahkan ada debat kristologi dan lain sebagainya. Tetapi setelah saya coba untuk mengerti, karena namanya kristologi berarti membahas mengenai ilmu mengenai Kristus gitu, Kristus Yesus Kristus kan gitu. Dan kalau Kristen itu pengikut Yesus, tentu ada kaitannya dengan keimanan Kristen terhadap Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan mengenai Kristus atau menyampaikan masalah membahas kristologi kalau kita tidak mengenal Kristus? Kalau kita tidak mengetahui Kristus dari mana, ya dari kitab-kitab yang sudah mencatat mengenai Kristus itu sendiri sejak zaman awal-awalnya gitu. Artinya sumber-sumbernya adalah ya Taurat, Zabur, Injil, itu sumber utama mengenai Kristus. Jadi kalau kita sudah punya sumber yang sama, harusnya tidak ada perbedaan gitu. Tetapi bila mana ada sumber-sumber lain, ya bisa jadi ada perbedaan. Nah, itulah makanya kalau saya melihat dan mengamati, ada yang banyak perlu diluruskan. Itu aja. Jadi kita tidak akan mau berdebat dengan saudara-saudara kita, enggak. Tetapi kita perlu meluruskan. Dan saya sudah bahas berkali-kali di sini mengenai kesalahpahaman-kesalahpahaman, bahkan fraud sih ya. Jadi spiritual frauds ya, kesalahkaprahan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meluruskan supaya lurus seperti apa yang Alkitab katakan. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan mengenai apa kata para saksi. Nah, ini ada lagi kata saksi ya. Saksi itu kalau di pengadilan atau di hukum gitu kan, ya ada saksi ahli, ada saksi utama, ada banyak saksi. Bahkan ada 8 kategori saksi gitu ya. Tetapi kita ingin melihat saksi itu dari beberapa sisi, yaitu saksi yang melihat langsung, yang berbicara langsung, yang mengenal langsung, mengetahui, dan juga saksi ahli. Nah, kalau saksi ahli, ya dia
dengan ekspertisnya, pengetahuannya, dengan ilmu, ya, dengan keyakinannya, dia juga bisa dinyatakan sebagai saksi. Yang namanya saksi ahli. Walaupun dia tidak melihat langsung, dia tidak apa, tidak mengetahui, tetapi dia bisa mempelajari dan dia bisa menilai ini benar gitu. Makanya itulah saksi ahli. Nah, dalam hal ini tadi ada baru 2 saja jenis saksi, ada 8 saksi yang saya tahu ya di bahagian kriminal. Tetapi ini kita ingin melihat apa sih kata para saksi-saksi gitu ya. Siapa saja saksi itu? Ya itu tadi yang langsung melihat atau mendengar atau berbicara, atau yang merupakan saksi ahli yang juga bisa mengetahui itu dari apa yang disampaikan oleh orang lain, pihak lain, atau dari petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada mereka. Antara lain misalnya, ya para nabi, ya. Para nabi, kalau kita bicara para berarti lebih dari satu nabi. Para nabi bisa jadi sejak zaman awal, ya, sejak zaman Adam barangkali, atau Abraham, atau Musa, Yesaya, Mika, dan lain sebagainya. Ya, mereka juga sebagai saksi Allah, sebagai saksi Tuhan tentang apa yang Tuhan rencanakan, nubuatkan, terutama terkait atau tentang Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kita punya banyak saksi yang kita bisa dapatkan, bisa baca, bisa lihat penjelasan-penjelasannya. Dan saksi-saksi yang melihat langsung, ya, bertatap wajah langsung, ngobrol langsung juga ada. Ya, para rasul, para murid, dan orang-orang di zamannya. Nah, bahkan Yesus pun mengatakan kita ini menjadi saksi nanti. Saksi tentang dia, gitu ya. Kemana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Kita juga dipanggil untuk menjadi saksi. Nah, di sini dimulai dengan para rasul. Saya ingin menyampaikan ayat motivasi, ayat renungan ya, karena ini renungan juga ya. Bisa next slide, Le. Jadi ayatnya tertulis di dalam Lukas 24. Next slide, Le. Bisakah? Oh, mungkin. Ya. Lukas 24 ayat 44 dan sampai 48. Agak Ya. lambat. 24 ayat 44 sampai 48. Oke ya. Ia berkata Agak lambat kepada ya. mereka. Ya, boleh dibaca, silakan. Terlihat ya? Halo? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ini yang berkata ini Yesus. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini antara lain ya kitab-kitab yang disebutkan ya spesifik. Jadi rupanya tentang Yesus pun sudah tertulis ya di kitab para nabi, Nabi Musa. Yesus kapan mulai? Abad pertama lahirnya. Tapi tentang dia sudah ditulis, gitu maksudnya. Jadi ini adalah juga sebagai saksi. Nabi-nabi itu juga sudah bisa menyaksikan. Ya, sudah bisa melihat jauh ke depan. Namanya juga nabi ya, bisa punya penglihatan dan punya wahyu gitu ya. Dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi tentang Yesus, kita juga nggak usah kaget bahwa dia juga sudah dibahas pada perjanjian lama, pada kitab-kitab Taurat. Nah, itu kalau menurut Yesus sendiri. Lalu ia membuka pikiran mereka. Yesus membuka pikiran para rasul, murid-muridnya. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Yesus sendiri telah menyampaikan. Tentang dia sendiri sudah ada tertulis. Dan dia juga mengulang-ulangi ini berkali-kali. Yesus tidak pernah bohong. Nah, mengatakan bahwa Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Itu jauh-jauh hari sudah tertulis, sudah dinyatakan. Ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulainya di Yerusalem, ya. Tetapi ini kepada segala bangsa. Jadi di dalam namanya siapa? Nama Yesus.
berita tentang pertobatan, pengampunan dosa. Jadi kalau kita minta ampun atau ya kita melalui pengantaraan Dia, ya, syafaat melalui Dia. Karena pengampunan itu harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi kita harus menyampaikan delivering the message kepada siapa saja. Tentang apa? Tentang Dia. Karena memang untuk itu juga lah Dia datang. Nah, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi sekarang murid-murid Yesus bahkan hingga kepada kita sekarang ini sebagai saksi Yesus. Nah, ini ayat renungan pendahuluan motivasi yang mungkin bisa membuat kita bisa fokus kepada pelajaran ini juga ke depan. Next slide, Le. Ya, jadi dari pendahuluan tadi, nah saya coba menyampaikan beberapa hal di sini. Ada banyak sebenarnya yang bisa kita bahas, tapi malam ini nanti akan dilanjutkan malam-malam pada waktu-waktu berikut, Le. Kita mau melihat dulu apa sih nubuat yang terkait dengan Yesus itu, tentang apa saja, bagaimana ayatnya misalnya ya. Nah, jadi kita sudah bisa melihat bahwa para nabi pun bisa menjadi saksi, ya saksi ahli, ya saksi apalah istilahnya tadi itu ya. Karena mereka telah diberikan wahyu oleh Allah untuk menuliskan hal itu. Nah, begitu. Kelahiran Yesus juga akan kita lihat. Mujizat-mujizat ilahi Yesus. Nah, ini tentu banyak saksi yang langsung, saksi utama yang bisa melihat langsung ya, atau mendengar langsung, atau berhadapan langsung. Kemudian dialog percakapan orang yang kenal Yesus. Tentang Yesus, tentang siapa dia? Aniaya, penyalipan, kematian. Nah, itu tentu banyak orang yang bisa melihat, nyatakan itu. Nah, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, bagaimana di Alkitab ditulis tentang dia dan bagaimana di Al-Quran. Mungkin secara ringkas saja, beberapa ayat saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini tentang hal ini karena waktu. Jadi kita coba lihat dari nomor 1, next slide. Next slide. Nah, nubuat terkait Yesus. Ya, terlihat ya? Terlihat? Terdengar? Ya, terlihat. Oke, oke. Nah, saya coba urut ya, ini secara urutan aja dari yang duluan Kejadian sampai Mika. Nubuat terkait Yesus. Sekali lagi ini hanya beberapa ayat yang saya ambil ya, yang bisa kita kaitkan. Ini terkait Yesus ini gitu. Keturunan Hawa katanya saya tidak tuliskan di sini semua ayatnya. Anda bisa crop nanti bisa baca ya sendiri, tapi saya hanya summary-nya aja. Kejadian 3:15 ini dikatakan bahwa keturunan Hawa, keturunan wanita itu terluka tumitnya. Sementara iblis diremukkan atau dikalahkan. Nah, siapa yang terluka? Karena iblis di sini diremukkan. Ada saatnya di mana keturunanmu dan keturunanmu akan apa? Mematuk tumitnya, kemudian kepalamu akan diremukkan katanya. Kata Allah kepada iblis yang melalui ular itu. Jadi ini ringkasnya saja. Artinya sudah disentuh di sana tentang siapa yang akan mengalami luka itu. Oleh karena apa? Oleh karena adanya pertentangan antara yang baik dan yang jahat itu. Nah, siapa nantinya? Kita akan lihat. Kemudian kejadian 4:4. Anak sulung, ya, domba sebagai kurban Habil. Sudah ada sistem kurban di zaman Adam dan Habil. Ya, kenapa? Karena memang hanya dengan pengorbanan kematian lah, ya, ada pengampunan atau penghapusan dosa gitu. Karena upah dosa itu maut, nanti kita lihat. Jadi harus ada sistem kurban. Nah, makanya sudah dimulai sejak Habil. Nah, kita akan lihat apa kaitannya dengan Yesus ya. Kejadian 22 ayat 2:13, anak tunggal diganti domba Allah, domba dari Allah, jadi korban bakaran Abraham. Nah, ini ringkas saja. Jadi kita bisa tunjukkan betapa Allah punya rencana dalam hal sistem pengampunan atau keampunan dosa atau penghapusan dosa melalui sistem kurban. Bahwa kurban dari Allah itu untuk menebus anak Abraham. Kurban domba yang dari Allah itu untuk menggantikan, untuk menebus. Jadi ada yang jadi korban penebus di sana. Nah, Keluaran 12:5-7. Saya ambil dari kitab saja. Korban Paskah, korban keselamatan, ini adalah suatu
proses, ya, suatu hal yang harus dilakukan untuk menunjukkan timing kelepasan Bani Israel dari Mesir. Dulu itu harus dipercikkan itu di darahnya itu di apa? Di pintu dari keluarga itu atau rumah-rumah itu, sehingga tidak mengalami apa? Kematian. Dan ini adalah timing untuk kelepasan. Jadi ada korban untuk penyelamatan. Korban dan seterusnya sistem korban penghapus dosa. Jadi Bani Israel, bangsa Israel itu sudah disampaikan oleh Tuhan melalui Musa bahwa ada sistem itu yang harus terus-menerus dilakukan hingga suatu saat nanti, yaitu di bait suci ada sistem kurban, ya, seperti kalau kita lihat di sini saudara-saudara kita Muslim ada hari kurban katanya kan, tetapi kalau kita mau melihat kepada asal muasalnya hari kurban itu, di situ adalah sistem pengorbanan penghapusan dosa yang dilakukan melalui pemotongan domba atau lembu atau apapun untuk kemudian dia bisa diampuni dosanya. Dia harus ada korban. Itu intinya. Ulangan 18 ayat 18. Seperti Musa dari Bani Israel yang akan mengatakan firman dari Allah. Yesus sendiri telah dinubuatkan di sini di dalam Ulangan 18 ayat 18 bahwa ada nabi yang akan lahir seperti Nabi Musa. Apa sih sepertinya itu? Yaitu juru selamat, pelepas bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Demikian juga Yesus sebagai yang akan melepaskan kita dari Mesir duniawi, ya, dari Firaun duniawi, dari dosa kepada keselamatan kita. Nah, kita lihat Yesaya 7 ayat 14. Perempuan muda akan melahirkan seorang putra. Nah, di sini sudah mulai bicara nih perempuan muda. Kalau muda ini artinya masih perawan. Akan melahirkan seorang putra. Ya, rasa-rasanya perawan tidak bisa melahirkan. Tetapi di sini oleh Allah yang maha kuasa itu, ya, tanpa suami, tapi dia bisa melahirkan seorang putra bernama Immanuel. Kita tahu Immanuel itu Allah beserta kita. Berarti ini sangat terkait dengan yang berasal dari Allah, yaitu siapa? Yesus sendiri. Tapi kita lihat. Kemudian Yesaya 9 ayat 6. Putra, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, lahir. Nah, ini belum lahir loh pada waktu itu. Tapi ini sudah nubuat akan lahir gitu ya. Yesaya 53. Dia itu adalah disebut sebagai hamba Allah yang akan teraniaya demi menebus orang berdosa. Jadi akan ada yang mengalami apa? Siksaan aniaya demi menebus orang berdosa. Kita bisa lihat ayat ini ya, agak panjang, jadi saya hanya ringkas saja. Ini intinya aja. Kemudian Mika 5 ayat 2. Mika menubuatkan Mesias yang akan lahir. Lahir di Bethlehem. Dia sudah ada sejak purbakala. Nah, ini perlu. Sudah ada sejak purbakala, tetapi lahir Bethlehem. Terus gimana ini? Artinya dia tentu saja yang sudah ada dan akan ada dan tetap ada. Nah, seolah-olah sepertinya susah diterima ya. Tapi ini memang perlu kita sampaikan juga. Fakta-fakta bahwa tentang Yesus memang sudah dinubuatkan. Ini hanya sebagian ayat. Next slide. Next slide. Oke. Nah, coba kita lihat ini proses ininya. Dia tadi dianiaya demi penebusan. Jadi dia itu sebenarnya jembatan keselamatan. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi manusia berdosa terpisah dari Allah. Bahkan manusia berdosa itu hukumannya mati. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah ya hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terkait. Nah, masalahnya kalau tidak ada penyelamatan, bagaimana manusia akan masuk neraka? Artinya dibutuhkan penyelamatan. Save our soul. Ini benar-benar urgent
bagi Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena apa? Oleh karena kasih-Nya. Oleh karena apa juga? Oleh karena Dia adil. Orang yang adil, Allah yang adil akan berlaku, hukuman tetap berlaku, keselamatan juga akan diberikan karena kasih. Jadi bagaimana manusia berdosa itu bisa selamat? Allah punya inisiatif. Allah punya kasih karunia. Ya. Jadi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus. Kasih karunia itu melalui Yesus Kristus. Nah, ini di sini siapa yang layak dan mampu menyelamatkan? Allah sendiri yang sudah menyatakan bahwa melalui Yesus maka manusia akan selamat. Rom 3 ayat 25 23 dan 25. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua orang berbuat dosa. Kecuali siapa? Kecuali Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi ini perlu kita bawakan, kita sampaikan, kita kemukakan ya. Dalam kita belajar kristologi, dalam saudara-saudara kita belajar kristologi, harus melihat juga Kristus itu seperti apa. Dan dalam rencana Allah itu bagaimana dia itu. Itu ya, next slide. Nah, dia dianiaya demi penebusan. Dia jembatan keselamatan. Ini tadi di Yesaya sudah dinubuatkan siapa? Hamba itu. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Apakah adil? Adil bagi Allah. Yang penting kan bagi Allah adil. Kenapa? Karena dia memang membiarkan itu kejahatan itu terjadi. Ya, dibiarkan terjadi. Tetapi dia juga punya apa? Punya tanggung jawab untuk menyelamatkan dengan caranya tentu saja. Gitu. Keadilan Allah itu ada. Nah, kalau tidak diterima, ya tentu ada konsekuensinya. Tapi kalau terima, selamat. Tetapi dia tertikam. Nah, ini hamba itu. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Apakah adil? Sepertinya kalau menurut manusia dalam pikiran kita ini atau dengan saudara-saudara tidak adil ya. Bagi Tuhan dia adil. Adil apa? Adil dia melakukan pengorbanan. Ini luar biasa Allah kita. Dia dianiaya, ini Yesus ya. Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tetapi Tuhan berkehendak, nah ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Allah sendiri, Allah Bapa sendiri yang punya rencana. Dan kita hanya menerima, mensyukuri oleh karena Allah memperhatikan kita. Kita perlu menuntun saudara kita melihat seperti ini. Bahwa dalam pengetahuan kita terhadap Kristus, maka kita harus bisa melihat bagaimana Allah telah berbuat, merencanakan dan berbuat melalui kehidupan Yesus. Next slide. Nah, sekarang kita lihat yang kedua mengenai kelahiran Yesus. Sesuai nubuat para nabi. Nabi Mika tadi sudah kita singkatkan. Ya, di sini ayatnya. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Ya, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi yang akan lahir itu sudah ada sejak purbakala. Ini perlu untuk disimak ya. Berarti dia adalah yang awal dan yang akhir. Alfa Omega. Matius menuliskan. Nah, ini saksi lainnya lagi. Tadi Nabi Mika ini Matius. Matius menuliskan peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem. Seperti nubuatan Mika tadi. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, maka Raja Herodes pada zaman Herodes, maka datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bahkan orang-orang Majus dari timur sana. Ya.
datang untuk bisa melihat, datang ke Yerusalem. Nah, ahli Taurat itu merujuk ke nubuat tempat kelahiran Yesus. Waktu mereka ditanya oleh Herodes, ya, bagaimana raja atau Mesias yang akan lahir itu, di mana gitu. Dijawab ya, bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tengah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Jadi para ahli, ya, ahli Taurat sebenarnya mereka tahu, tetapi mereka nggak waspada, barangkali nggak aware bahwa timingnya sudah tiba, gitu ya. Oleh karena tidak sesuai barangkali dengan ekspektasi mereka bahwa dia harus datang seperti raja yang melepaskan mereka dari penjajahan Roma, jadi mereka mungkin tak terpikir mengenai kelahiran Yesus itu. Tetapi setelah mereka simak bahwa dia akan lahir di Bethlehem, itu kan Nabi Mika juga sudah katakan ya. Jadi mau tidak mau mereka harus mengakui bahwa mereka, artinya mereka itu tidak waspada terhadap kelahiran itu. Justru orang-orang Majus yang datang, nomor 4. Orang Majus datang dari jauh menyembah bayi Yesus. Matius 22 dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang berlahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Nah, orang-orang Majus sendiri sengaja datang dari jauh, mungkin berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, untuk menyembah dia yang akan lahir itu, yang berlahir itu. Matius 2:11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat para saksi baik saksi nubuat, saksi yang sudah menyaksikan, begitu apa yang Yesus alami ya pada saat kelahirannya. Nah, malaikat Gabriel sendiri ya menyebut nama Yesus sebagai juru selamat. Dia menyebut ya, namakanlah dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini Gabriel. Ya, mungkin kalau sudah sepupu mengatakan Jibril ya. Gabriel itu mengucapkan dia adalah Yesus. Ya. Dan tentu Yeshua bahasa asli sana ya, yang menyelamatkan, the Savior ya, menyelamatkan umatnya dari dosa. Kemudian sesuai nubuat Yesaya tadi, malaikat menyampaikan Yesus dinamai Immanuel. Ya, Yesaya 9 ayat 7 ayat 14. Immanuel artinya Allah beserta kita. Kehadiran Yesus ke dunia ini adalah merepresentasi kehadiran Allah di dunia ini. Dia adalah firman Allah yang jadi wujud manusia. Kalau firman Allah ya Allah merepresentasi Allah sendiri. Ya, kalau Allah mengatakan A dengan firman-Nya tentu itu terjadi, tentu itu Allah yang melakukan. Nah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamainya dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Kita bisa melihat pada zaman kelahiran Yesus sesuai dengan nubuat, dan itulah yang telah terjadi, disaksikan oleh orang pada saat itu. Next slide. Nah, sekarang kita lihat mujizat-mujizat Yesus. Tentu ini sudah bisa kita tunjukkan bahwa itu terjadi pada saat Yesus ada di dunia ini dan bersama-sama dengan Yesus. Kita lihat mujizat yang pertama dilakukan di Kana ya, waktu acara pernikahan. Ada pernikahan di sana. Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu ada ayatnya. Nah, siapa Yesus? Kok bisa mengubah air mineral barangkali atau air berbening lah ya, menjadi anggur. Anggurnya anggur murni lagi. Anggur yang jauh melebihi nikmatnya. Itu diakui oleh orang-orang pada zaman itu. Kemudian dilihat, disaksikan oleh orang-orang pada waktu itu. Ya, terjadi. Penginjilan di Galilea, Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Ada banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Saya hanya mengambil beberapa saja. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa ada banyak yang menyaksikan, yang mengetahui, yang merasakan, melihat tentang siapa Yesus ini. Apa yang dilakukan. Ternyata mujizat-mujizatnya adalah mujizat-mujizat yang hanya ilahi,
yang punya kuasa melakukannya. Nah, artinya kalau misalnya istilah diizinkan ya ini udah terjadi kok gitu ya. Jadi tanpa ada kata-kata masalah izin atau ijazah, dia sendiri punya otorisasi ya. Dia adalah firman Allah. Firman Allah bisa melakukan apa saja yang Allah mau. Jadi kuasa Allah ada padanya. Itu intinya ya. Menyembuhkan orang berpenyakit kusta, dia berkuasa. Dan orang yang berpenyakit kusta merasakan, orang-orang banyak melihat. Yesus menyembuhkan hamba perwira yang lumpuh. Ini juga demikian dirasakan oleh hamba perwira tersebut. Dan perwira tersebut juga merasa bersyukur atas apa yang Yesus lakukan. Luar biasa apa yang Yesus lakukan. Dan itu nyata, real, bukan katanya ya, tetapi fakta. Angin ribut diredakan. Bagaimana bisa gitu? Angin yang ribut, artinya ombak, laut juga diredakan. Ya, hanya kuasa Tuhan yang bisa melakukan itu. 2 orang kerasukan setan di Gadara disembuhkan. Jadi setan dikalahkan di sini ya. 2 orang kerasukan setan disembuhkan. Setannya disuruh masuk ke babi-babi, jatuh, itu apa? Mati gitu ya. Ada banyak gitu. Jadi kita bisa lihat kuasa Yesus, kuasa ilahi ya. Kuasa yang tidak ada duanya dia miliki. Mata 2 orang buta disembuhkan, dapat melihat, dan orang bisu dapat berbicara. Ya, saya belum pernah lihat ada orang yang bisa membuat mata baru atau mata itu mata yang benar sempurna gitu. Kemudian orang yang bisu bisa jadi bicara. Ini Yesus lakukan. Yesus memberi makan ribuan orang dengan hanya beberapa ketul roti dan ikan. Ada yang 4.000, ada yang 5.000, tetapi tunggu dulu, 4.000 itu sebenarnya laki-laki dewasa. Ada juga wanita, ada juga ibu-ibu ya, ada juga anak-anak, berarti bisa puluhan ribu. Kalau kita mau lihat, kan itu dikatakan baru yang laki-laki dewasa. Jadi kuasa apa yang dimiliki oleh orang seperti Yesus, seperti manusia Yesus? Ya kuasa ilahi yang bisa melakukan itu. Mujizat-mujizat ilahi yang Yesus lakukan, yang gunakan. Yesus mengutuk pohon ara. Siapa yang bisa mengutuk pohon menjadi kering, kerontang gitu ya? Yesus melakukan itu. Dan ada banyak sekali mujizat. Inilah dia, inilah Yesus. Jadi bukan sekedar hanya percaya begitu, tapi kita mengagumi dia dan kita perlu junjung dan sanjung dia, tinggikan dia. Itu maksud saya. Supaya kita tahu sebagai pengikut Kristus kita harus bangga. Ya kita juga harus bisa menunjukkan kasih kita kepadanya. Dan kalau begitu, kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, turutilah perintah-perintahku. Nah, itu respon kita. Oke, untuk menuruti perintahnya. Next slide. Yang keempat. Oh, ini ayat. Saya tidak akan baca ini semua, tetapi ini hanya menunjukkan ayat-ayat yang terkait dengan mujizat-mujizat tadi. Jadi ayat-ayatnya ini tadi ada, ini ayatnya gitu ya. Jadi nanti boleh dibaca di rumah atau di mana untuk lebih menguatkan lagi kita mengenai fakta-fakta tadi itu yang Yesus telah lakukan. Next slide. Nah, 4. Ini hanya ada 6, jadi ini yang keempat. Berarti nggak banyak lagi. Dialog dan percakapan orang yang kenal Yesus. Nah, artinya ada kesempatan pada waktu Yesus berada di dunia ini, di mana Yohanes Pembaptis contohnya di dalam Matius ini ya, dia justru merasa perlu dibaptis oleh Yesus. Jadi waktu Yesus datang mendekati menemui dia langsung terpesona melihat Yesus. Dan dia justru merasa saya yang harusnya dibaptis begitu. Nah, Yesus mengatakan, "Enggak apa-apa, supaya yang sudah ini terjadi, baptislah saya." Ya itu ya Yesus ya. Ini bahasa singkatnya saja saya, tapi bisa dibaca di sana. Kita bisa melihat bahwa ada dialog, ada percakapan langsung yang ternyata tidak hanya katanya, tetapi memang itu terjadi pada saat itu. Nikodemus, kita lihat. Nikodemus itu siapa? Dia adalah petinggi rabi daripada Yahudi juga. Ya. Tetapi dalam ketinggian pengetahuan dia ternyata
dia ternyata bisa dinilai oleh Yesus masih memerlukan pengetahuan tentang diri Yesus sendiri, tentang Yesus sendiri, tentang Mesias itu sendiri, dan bagaimana keselamatan itu. Dia ingin tahu bagaimana keselamatan itu menurut Yesus. Jadi Yesus mengajari dia, menunjukkan kepadanya dia bahwa seseorang itu harus istilahnya lahir kembali. Waktu dia mikir, masa sih kok lahir kembali? Bagaimana orang dewasa sudah lahir kembali? Artinya dibaptis gitu ya. Jadi lahir dari roh. Bukan hanya lahir secara fisik, tapi roh. Jadi ada karunia roh dalam hidup orang. Nah, mungkin juga ini yang tidak terlalu dipahami sehingga Yesus mengajari dia. Ada diskusi di sana. Jadi antara Nikodemus adalah orang Yahudi sendiri, pemimpin Yahudi, dengan Yesus. Nah, imam besar Yahudi. Nah, ini imam besar ini sebenarnya dia ingin mentes Yesus, mengatakan kepada Yesus. Dia bertanya kepada Yesus tentang apakah dia Mesias, anak Allah. Yesus sendiri mengakui, ya benar seperti apa katamu, gitu. Jadi Yesus mengakui dirinya anak Allah, mengakui dirinya Mesias. Kalau kita baca ayat selanjutnya itu sebenarnya imam besar itu kesal juga dia gitu ya. Wah, ini berani-beraninya menyamakan diri dengan Allah. Jadi anak Allah itu bagi Yahudi dianggap menyamakan diri dengan Allah. Loh, tapi faktanya memang begitu. Yesus mengatakan, benar seperti apa yang kata kamu. Jadi Yesus sendiri mengakui dia pada posisi ilahi ya. 4, wanita Samaria. Yesus merespons, dialah Mesias, Kristus yang akan datang itu. Waktu wanita Samaria ini bertanya ya, atau membuat pernyataan kepada Yesus tentang akan datangnya Mesias, bahwa mereka sebagai orang Israel menunggu kedatangan Mesias. Yesus memberikan respon, menjawab, ya, dialah, artinya saya Allah, Mesias itu, Kristus yang akan datang itu. Gitu. Nah, ini sesuatu yang mengagetkan bagi perempuan Samaria itu. Kalau dibaca ayat ini akan kelihatan, dan dia diyakini, dan dia bisa mengetahui bahwa ini benar. Gitu. Sakeus melihat Yesus. Ketika Sakeus melihat Yesus, mengikuti tentu saja, mungkin bukan hanya pada saat itu aja, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Yesus dalam kehidupannya. Jadi dia benar-benar teladan. Maka bahkan Sakeus sendiri rela menyumbangkan setengah hartanya untuk orang miskin karena telah melihat Yesus. Wah, luar biasa ini. Kita harusnya seperti itu juga ya. Nah, Maria dan Marta. Marta mengakui Yesus itu Tuhan, Mesias, anak Allah yang akan datang. Dari yang tadinya kurang percaya menjadi percaya. Kenapa? Apa yang sudah dilakukan Yesus? Yesus tentu menunjukkan siapa dirinya, siapa dia. Kemudian teladannya. Dan bagaimana kemampuan dia membangkitkan saudaranya Lazarus. Mati. Kemudian bangkit. Nah, itulah kuasa Yesus ya. Murid-murid Yesus, Petrus, ya, Filipus, Thomas, Matius, saya tidak akan baca satu persatu, saya tidak akan uraikan, tetapi kita tahu bagaimana mereka masing-masing pernah berdialog mengenal Yesus sebagai Tuhan, Mesias, anak Allah. Petrus demikian, Filipus juga demikian, Thomas juga. Thomas yang tadinya kurang percaya, kemudian coba pegang tangannya, pegang dadanya. Ternyata dia memang yang disalibkan itu. Nah, itu Thomas. Jadi Thomas bertemu, melihat, ya, physically ketemu. Jadi physical evidence-nya mereka ini punya gitu. Ya, bukti-bukti fisik mereka itu melihat Yesus dalam kenyataannya. Baik itu dianiayanya, disalibkannya, ya, dikubur dan bahkan bangkit. Mereka punya mata, punya juga kuping gitu ya. Dan punya fakta. Mereka melihat kejadian-kejadian itu. Nah, tentu saja kita lebih lebih percaya kepada orang yang bisa melihat secara physical evidence, evidensial ya. Yudas, apa yang terjadi dengan Yudas? Yudas mengkhianati Yesus, menjualnya 30 keping perak, tapi kemudian dia menyesal. Namun penyesalannya itu terlambat, dia gantung diri. Jadi dia menyesal tapi gantung diri. Itu berarti penyesalan yang bunuh diri. Ya tidak akan layak masuk surga.
Jadi kalau ada orang, oh berarti Yudas berjasa, nggak ada jasanya, gitu ya. Dia aja yang milih untuk bisa apa? Untuk bisa eh, menjadi pengkhianat di sana ya. Yusuf Arimatea, dia minta izin kepada Pilatus. Yusuf Arimatea ini murid Yesus juga, tetapi dia kaya juga, dia punya tanah, kemudian dia punya ini kuburan. Dia minta kepada Pilatus untuk bisa menguburkan Yesus di tempat yang dia sudah ini. Dan waktu itu Nikodemus pun datang ikut untuk merempahi. Bayangkan seorang pemimpin Yahudi Nikodemus juga datang untuk merempahi mayatnya, ya. Jadi secara fisikal mereka tuh melihat, mereka tuh melakukan, bahkan mereka berbuat terhadap Yesus tentang apapun, ya. Jadi bagaimana kita tidak mempercayai mereka-mereka ini gitu. Sebegitu banyaknya, bahkan ribuan orang bisa melihat Yesus. Kejadian apa yang dialami Yesus. Bahkan kematian, siksaan yang dialami. Kemudian, next slide. Aniaya, penyalipan kematian. Nah ini tadi ya. Jadi Nabi Yesaya telah menubuatkan, bahkan nubuat juga sudah cerita tentang kematian itu tadi sudah kita baca. Kemudian pemazmur, Raja Daud menuliskan, Bapa meninggalkan Yesus mati. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu. Waktu Yesus mengucapkan itu, dia sedang mengucapkan sesuatu yang sudah pernah ditulis oleh Raja Daud di kitab Mazmur 22 ayat 2. Jadi Yesus mengucapkan itu sekaligus dia meyakinkan manusia, orang waktu itu tentang nubuat tentang dia gitu. Jadi itu semakin menguatkan lah gitu ya. Jadi Daud sendiri sudah menyaksikan bahwa akan ada peristiwa itu. Matius, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa dia akan menanggung penderitaan, dibunuh, bangkit pada hari ketiga. Tadi sudah juga ya. Jadi para rasul atau seperti Matius, Markus, para rasul ini, Yohanes ini menuliskan hal-hal yang memang secara fakta, kenyataan memang terjadi gitu ya. Yesus mengatakan pada murid-muridnya bahwa ia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus mengatakan dan akan diolok-olok, disesah, disalibkan. Jadi Yesus sendiri yang sudah tidak pernah bohong, tidak pernah berdusta, sudah mengatakan ini gitu. Jadi bagaimana bisa bahwa ada keraguan terhadap fakta ini gitu ya. Fakta apa? Fakta bahwa Yesus mengalami aniaya, disesah, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Nah, orang Farisi mendengar Yesus berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Sudah 3 hari. Jadi orang-orang Farisi sendiri, ya, itu juga sudah mengatakan, oh dia kan sudah pernah bilang itu bahwa 3 hari ketiga aku bangkit. Jadi gimana? Oh, tolong dikawal kuburannya. Begitu ya, supaya jangan ada orang yang mencuri gitu. Malaikat Tuhan berkata kepada wanita yang datang ke kubur Yesus itu, Yesus sudah bangkit katanya. Jadi malaikat sendiri pun sudah mengatakan Yesus sudah bangkit. Yang tentu menyaksikan. Dia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dibunuh. Hari ketiga dia bangkit. Jadi apa yang ditulis di sini oleh para rasul, ya, diolok-olok, diludahi, disesah ini, mereka yang menyaksikan, mereka yang juga sudah mengetahui, melihat, mereka menuliskan, dan satu lagi, Yesus tidak pernah berdusta. Dia mengatakan itu, dan dia telah mengalami itu. Yesus mengatakan Mesias harus menderita, mati, dan bangkit. Jadi ada banyak ya, bukan hanya satu tulisan Injil, ada 4-4-nya menulis begitu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi penulis-penulis Injil juga, bahkan para nabi, sudah menyaksikan mengenai aniaya, penyaliban, kematian, kebangkitan Yesus. Next slide. Nah, sekarang kita bisa melihat, ini membandingkan saja, ini perbandingan ya, perbandingan. Ada kesesuaian, walaupun ada yang ketidaksesuaian, gitu ya. Nomor satu kita lihat Yesus dari firman Allah, ya, dan dari Roh Allah. Di sana juga tertulis demikian ya, Yesus dari firman Allah, dari Roh Allah. Kemudian Maria hamil bukan dari pria, ya, sama di sana Yesus bukan anak zina. Kemudian Yohanes 1:3, Ibrani 1:2, Yesus firman Allah mencipta alam, pencipta alam semesta, ya, dan isinya kehidupan makhluk hidup, firman Allah yang mencipta, ya, dan firman Allah itu Yesus itu adalah firman Allah. Nah, di sini Yesus mencipta,
Dia mencipta apa? Burung. Hidup. Ya. Organ tubuh jadi sempurna. Nah, gitu ya. Jadi ada sinkronnya ya. Yohanes 1 ayat 4, 14 ayat 6. Yesus pemberi kehidupan. Di sini Yesus pemberi kehidupan. Apa itu? Ya, burung tadi. Jadi apa? Hidup. Burung tanah liat jadi hidup. Jadi itu adalah otorisasi ilahi yang bisa melakukan itu. Membuat benda mati jadi benda hidup. Akan Taurat dan syahadat. Oke. Ahli Taurat kagum pada Yesus. Jadi Taurat, syahadat ya buat dan juga Injil mereka mengagumi Yesus. Tadi kita sudah baca dari kitab-kitab Injil ya. Dia cerdas, berhikmat, kan Taurat dan Injil juga ada pengetahuannya. Kemudian, nomor 6, Matius 21 ayat 9. Hosana, anak Daud diberkati sebagai raja di tempat yang maha tinggi. Di sini selalu diberkati dimanapun berada. Ya, dia gitu ya. Kemudian, Matius 28 ayat 18, berkuasa di dunia dan di surga. Sini terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya, akhirat itu menjelang surga juga lah kan. Jadi kita bisa melihat ada kesamaan lah ya tentang Yesus itu disaksikan oleh Alkitab dan juga di Al-Quran sendiri. Ada dua yang saya tunjukkan di sini. Dan ada banyak sebenarnya juga yang perlu kita lihat lagi gitu ya. Matius 53, 3 dan 9, dia dianiaya demi menebus manusia. Kalau di sini kan diselamatkan dari tipu daya. Jadi itu. Nah, dari mana ini apanya? Pertanyaan saya, apakah Allah kita berbeda, sama? Kemudian apakah Allah berubah, mengubah dari yang tadinya memang sudah menubuatkan, sudah melakukan, merencanakan gitu ya. Sudah menubuatkan, merencanakan, sudah menyaksikan, kemudian apakah berubah menjadi menyelamatkan? Nah, jadi berbeda lah ya. Kemudian Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis murid-murid, imam-imam, rabi Yahudi, tentara semua saudara-saudaranya itu saksi-saksi menyaksikan tentang siksa dan penyaliban Yesus. Di sini Yesus tidak disiksa, tidak mati, tidak disalib, tapi diangkat hidup-hidup ke surga. Nah, sekarang mana yang saya mau pegang gitu kalau saya? Ya tentu saja saksi-saksi yang sudah banyak melihat dan menulis fakta-fakta di zamannya juga bersama Yesus itu adalah kebenaran pastinya. Nah, bagaimana kita juga meyakinkan saudara-saudara kita tentang hal ini? Nah, kita pahamilah dulu ya apa yang kita harus imani ini. Kemudian dengan cara yang tepat kita boleh sampaikan, komunikasikan itu. Seandainya ada perbedaan, biarlah itu menjadi pemikiran di sana. Apakah muncul suatu rasa penasaran, keingintahuan, silakan untuk menyelidiki. Next slide. Nah, kesimpulan. Ini udah yang terakhir ya. 3 aja hal yang saya mau sampaikan tentang Yesus yang adalah Kristus, Hamasya, Mesias, Al-Masih. Yaitu sama ya pengertiannya ini sebenarnya tujuannya ya. Yang diurapi. Gitu ya. Diurapi, tentu kalau dulu, zaman dulu, nabi-nabi, imam-imam itu yang diurapi ya. Untuk menjadi membawa tugas. Raja menjalankan tugasnya. Nah, itu arti Mesias. Ya, Al-Masih. Ya, bukan soal diusapnya, tetapi diurapi, disahkan, dinobatkan. Nah, itu lebih pas kayaknya. Dinobatkan. Nah, Yesus dinobatkan. Yesus Kristus atau Yesus dinobatkan untuk tugas tentu saja. Dan dia telah dinubuatkan untuk menyelamatkan sebagai penyelamat yang ditunggu-tunggu. Orang-orang Israel, orang Yahudi menunggu-nunggu Mesias. Yaitu menunggu-nunggu penyelamat. Dari mana? Waktu dulu dari penjajahan Roma. Bahkan mereka menanti-nantikan penyelamat sampai saat ini belum datang. Menurut Yahudi. Padahal Yesus itu
adalah Kristus itu sendiri. Itu sudah diakui tadi pelajaran-pelajaran kita kan, Mesias itu sendiri, Al-Masih itu sendiri. Artinya dari saudara-saudara sepupu kita Muslim juga kan mengakui Yesus Kristus, Isa Al-Masih sudah ada, sudah datang. Nah, sekarang tinggal dia tuh tugasnya apa, untuk apa, gitu ya. Nah, di sini dia Mesias anak Allah yang hidup itu sudah diakui oleh Yesus sendiri. Dalam Matius ini disebutkan, Petrus mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Bahkan Yesus sendiri ya mengakui apa yang dikatakan oleh mereka. Tetapi Yesus tetap diam katanya waktu ditanya ya. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Yesus menjawab apa? Engkau telah mengatakannya. Gitu. Artinya apa? Dia mengaminkan, dia mengiyakan, me, dia sepakat, dia setuju, dia membenarkan bahwa memang yang disebutkan itu bahwa dia adalah Mesias, dia anak Allah. Itu benar adanya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan tidak melihat anak manusia duduk di sebelah kanan. Akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Artinya tentu saja dia sekarang waktu itu sejak dia naik ke surga pun dia sudah ada di surga bersama Bapa dan dia akan turun ke dunia ini ya di atas awan-awan. Mesias anak Allah, hamba Allah harus menderita demi kasih dan keadilan Allah bagi keselamatan manusia. Lukas 24 ayat 26, bukankah Mesias harus menderita? Ya, bukankah Mesias harus menderita? Agak kabur jadinya nih. Jadi semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaan. Jadi menderita untuk agar manusia masuk ke dalam kemuliaan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Jadi Yesus sendiri ya sudah mengatakan dia Mesias, dia akan menderita, dia harus menderita. Bahkan nubuat juga demikian mengatakan. Kemudian di sini Yohanes 3:16, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal ini. Jadi ini bahwa penderitaan yang dialami Yesus itu adalah memang sudah dalam rencana Allah. Bahwa akan ada korban, akan ada yang mengalami aniaya, akan ada yang menderita, akan ada yang mati. Yaitu siapa? Firman-Nya yang menjadi manusia, yaitu anaknya, Yesus. Berarti dia yang berkorban. Anaknya, bayangkan, jadi korban. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi supaya jangan binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir, ayat yang terakhir ini ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 3, juga menyebutkan tentang bagaimana Mesias itu, yang adalah Yesus. Jadi inilah yang juga perlu kita sampaikan ya, beritakan ya, kabarkan. Kita juga menjadi saksi di akhir zaman ini. Tentang apa? Tentang siapa Yesus itu. Tentang dia adalah jalan keselamatan dan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kita semakin mendalami pelajaran ini. Tuhan berkati. Amin. Baik. Amin. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sudah disampaikan dengan baik oleh Saudara Pamersagala, di mana di situ disampaikan saksi-saksi dari Alkitab yang menyatakan akan kedatangan Yesus sendiri ya. Dan sebagian dari ayat-ayat Alkitab itu terkait dengan Al-Quran. Hanya ada beberapa saja ya yang terjadi perbedaan, khususnya terkait dengan kematiannya. Baik, kita masuk ke dalam ruang tanya jawab. Bisa raise hand atau menulis di chat room.
nanti akan kami baca satu persatu. Jika ada yang mau bertanya langsung, bisa raise hand melalui menu di Zoom ya. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Salah satu yang menyebabkan umat Islam tidak mempelajari kesaksian-kesaksian Yesus Kristus karena mereka tidak mempercayai Alkitab. Padahal sebenarnya salah. Justru Al-Quran datang untuk membenarkan Alkitab atau kitab-kitab terdahulu. Amin. Nah, ini kadang-kadang yang suka salah mengertikan. Kadang-kadang mereka menekankan bahwa Quran adalah Alkitab penutup, Alkitab penyempurna. Namun kalau kita selidiki dan pernah kita diskusikan, surat Al-Maidah 5 ayat 3 itu terkait dengan ibadah haji. Al-Maidah sendiri artinya adalah makanan. Jadi sebenarnya inti atau perikop yang disampaikan di dalam Al-Maidah itu adalah terkait dengan hal makanan haram. Tapi ada disinggung di situ mengenai agama Islam yang disempurnakan. Sebenarnya kalau kita baca secara teliti bukan agama tetapi syariat. Karena din itu memiliki banyak arti ya. Jadi din yang disempurnakan. Din itu bisa etika, bisa peraturan, bisa agama, bisa persetujuan. Jadi bahasa Arab atau bahasa Ibrani ini satu kata memiliki banyak arti. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami dengan baik oleh umat Islam ya. Karena kenapa? Karena ayatnya itu tidak tersusun secara historis. Jadi ayat satu dengan ayat yang lain suka nggak nyambung. Beda dengan di Alkitab ya, ayat 1, 2, 3 itu berurut. Kayak sejarah. Jadi kalau kita ingin memahami ayat 1, kita mundur ke belakang. Kemudian ke depan, baru kita dapat memahami. Baiklah, sudah ada yang raise hand dari Bapak Pascal. Silakan Pak Pascal. Oke, suara saya kedengaran? Baik, kedengaran baik. Kedengaran. Oke, pertanyaan kita adalah yang sering ditanyakan saudara Muslim juga ya. Kenapa korbannya perjanjian baru itu berupa manusia gitu? Sementara korban di perjanjian lama itu berupa binatang. Padahal korban manusia itu sangat di mata Tuhan perjanjian lama itu kekejian. Gimana menjelaskan itu? Oke. Bisa langsung kita respon? Silakan Pak. Oke. Jadi kenapa korban itu adalah manusia, yang lama hewan gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling inti adalah harus mengalami kematian. Ya. Jadi kematian itu akan dirasakan oleh yang berdosa itu sendiri. Sebenarnya gitu kan? Jadi tidak ada mengorbankan orang lain harusnya, atau binatang lain bahkan. Harusnya diri sendiri. Karena upah dosa maut. Sebenarnya kalau mau dikaitkan ke sana adalah bahwa yang melakukan dosa akan mengalami mati. Tapi oleh karena kasih Allah, maka proses kematian manusia itu atau pengampunan itu diberikan. Kesempatan itu masih ada terbuka untuk orang itu bisa bertobat. Bahkan dengan kematian pengganti dirinya sendiri. Yaitu apa? Domba, sapi, bahkan ada yang lebih ringan juga ya, tergantung lah ekonominya orang pada waktu itu. Ini saya bawakan agak santai aja ya. Jadi hewan. Padahal yang mati itu harusnya orang itu sendiri. Tapi dengan kasih ya,
rasa sayang, ya supaya bisa juga eh, ya, diampuni dosanya, ya oke lah korban. Nah, pertanyaan saya justru sekarang, seandainya saya harus diminta untuk melakukan sistem korban yang dulu, waduh, berapa banyak saya harus mengorbankan sapi atau domba tiap hari, saya berdosa, gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan, makanya saya bersyukur banget oleh karena, jadi gini, oleh karena dosa satu orang, yang namanya Hawa atau Adam lah gitu ya, semua dunia berdosa. Gitu. Artinya, oleh karena satu orang yang tidak berdosa ini harus jadi korban, maka semua dosa manusia juga bisa diampuni kok. Tidak harus dengan saya terus-menerus berkorban setiap hari. Betapa maha baiknya, maha pengasihnya Allah itu. Ya yang tadi saya nggak punya uang lagi untuk beli domba-domba ini cerita saya lah dulu cara saya menerangkan ya. Tetapi sudah ada jaminan keselamatan hanya dengan sekali kematian saja, yaitu manusia Yesus. Nah, kenapa harus Yesus? Ya, sebenarnya intinya kenapa harus dari Allah? Ya karena memang dari Allah lah ya pengasihan itu datang, kasih karunia itu datang. Nah, dia bagaimana caranya dia ke dunia ini dengan firman-Nya menjadi manusia, putra, bahwa manusia itu namanya Yesus, ya sesuai dengan bahasa Sano, Yeshua adalah yang menyelamatkan manusia berdosa gitu. Jadi Yesus. Jadi kenapa manusia? Ya itu tadi karena memang manusia yang harusnya mati, tetapi oleh karena ada privilege-nya kita sebagai orang yang dikasihi, maka dengan seorang Yesus mati, maka itu bisa berlaku untuk mengampuni dosa kita. Tinggal kita hanya kalau berdosa terus masih berdosa nggak? Masih. 1 Yohanes 1 ayat 8, kalau kita bilang kita nggak berdosa, kita juga pembohong, gitu kan? Maka kita harus mengakui bahwa kita berdosa. Nah, tetapi hanya dengan minta memohon ampun, mengakui. Nah, sekarang kita terhapus. Nggak perlu lagi potong korban berkali-kali gitu. Itu aja mungkin Pak Pascal. Silakan ditambah oleh Pak Pascal sendiri atau oleh Ucok atau yang lain. Oke, kita sedikit punya pandangan lain ya tentang Silakan. kenapa harus Yesus mati gitu. Karena yang yang membuat Yesus mati di salib itu justru karena ketaatannya gitu yang kita lihat. Kalau kita baca di Roma 5 ayat 19 ya. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Tetapi kalau ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Jadi kalau kita lihat eh, kematian Yesus itu tidak serta-merta mati gitu. Maksudnya dia harus menghidupkan kehidupan yang taat sama seperti domba yang tanpa celah itu loh. Jadi kalau kita bilang, tadi saya dengar Pak Palmer bilang bahwa Yesus harus mati karena sudah ditentukan gitu. Jadi kalau sudah ditentukan, akhirnya saudara-saudara Muslim akan berpikir, oh, jadi karena sudah ditentukan, berarti orang-orang yang terlibat di dalam penyaliban Yesus itu akan jadi berjasa dong, karena mereka sudah menjalankan misi tadi gitu, misi supaya tergenapilah kematian Yesus. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahwa kematian Yesus itu karena ketaatannya, mereka tidak akan berjasa. Karena kenapa mereka tidak berjasa? Karena Yesus taat sampai mati, meskipun konsekuensinya mati, dia tetap taat. Kalau kita baca di Filipi 2 ayat 8, dia menjadi hamba dan bahkan menjadi taat sampai mati. Jadi kalau yang kita lihat ya, kematian Yesus itu adalah bagian dari ketaatannya pada hukum gitu.
Itu yang kita Oke. lihat. Gimana Oke. menurut yang lain? Saya respon sedikit ya. Jadi ketaatan Yesus itu ketaatan bahwa dia akan mengalami kematian yang sudah direncanakan oleh Allah. Satu. Jadi kita mesti melihatnya bahwa dia karena satu orang yang tidak taat, ya, tapi satu orang taat. Ada nggak yang taat seperti Yesus? Ya, mungkin ada yang rela mati bahkan, tetapi bukan dia yang menjadi pilihan. Nah, bagaimana dengan Yudas? Apa jasanya? Kan orang bilang Yudas, Yudas nggak punya jasa apa-apa. Sebenarnya tanpa Yudas pun Yesus bisa mati, akan bisa mati. Bagaimana prosesnya? Ya kita tidak tahu, tetapi karena memang sudah rencana Allah akan kematian itu, tanpa Yudas pun bisa. Bahwa Yudas mengambil posisi untuk terlibat dalam sana, sebenarnya dia itu karena apa? Karena tergoda, karena memang matre gitulah ya, karena memang mau digunakan oleh iblis dengan memanfaatkan momen pada saat Yesus akan mati nanti kan toh dia bisa bangkit juga, dia juga punya kuasa. Ah itu dia mau ambil kesempatan itu. Jadi nggak mau ambil untung juga dia. Ada banyak seperti itu ya. Ada banyak orang yang niat pada momen-momen seperti itu. Tetapi pada saat mereka menggunakan bahwa oh berjasa dong, nggak berjasa. Tanpa Yudas juga kematian itu akan dialami kok, bukan karena Yudas, bukan karena orang Roma, bukan karena orang ini juga. Tetapi cilakalah orang yang mau melibatkan diri dalam proses penipuan atau pengkhianatan itu. Jadi eh, bahwa akan mati, yes, memang Mesias itu akan mengalami mati. Nah, taatnya Yesus itu taat untuk mengikuti rencana Allah dalam mengalami kematian itu. Karena apa? Yesus sebagai manusia juga. Yesus juga berdoa kepada Bapa, ya Tuhan, ya Bapa. Kalau boleh katanya kan. Tetapi kehendak mulai yang jadi ya, dia taat kepada Allah. Jadi di samping kehidupannya yang memang mentaati 10 hukum pastinya, tetapi taat dalam untuk menanggung, untuk mau menanggung. Makanya dia sebenarnya dibaptis itu proses ketaatan itu sendiri. Kenapa? Baptis itu melambangkan kematian. Dia juga bergumul sebenarnya bahwa dia harus merasakan dosa itu. Ya kita nggak tahu bagaimana ya, bagaimana sakitnya perasaan itu. Tetapi Yesus bisa merasakan lah. Begitulah menanggung dosa itu. Dianiaya, bahkan lebih hina dari yang dan itu pun tetap dia ikuti. Itu mungkin ini saya ulasan sedikit lah. Silakan yang Eh, lain boleh nambah. boleh pertanyaan selanjutnya, apakah iblis waktu menggunakan orang Yahudi, orang Roma, bahkan Yudas sekalipun itu menginginkan kematian Yesus? Atau gimana? Jadi gini, pada waktu iblis berpikir kalau bisa matilah ini. Mati, bahkan yang menyuruh salibkan dia kan iblis juga ada. Kalau di film ya, saya lihat ada iblis jalan-jalan gitu kan. Artinya niat untuk supaya Yesus itu mati memang ya. Tetapi iblis iblis mungkin nggak ngeh bahwa kematian itu ya bukan kematian kegagalan, justru kemenangan. Karena apa? Karena memang upah dosa maut itu satu. Nah, Yesus sedang menanggung dosa orang. Itu sebenarnya adalah kemenangan dari proses itu sendiri. Dan dia mau rela kan sudah dinubuatkan juga dalam Kejadian 3:15. Kamu akan mematuk tumitnya katanya kan, tapi kepalamu dirumukkan. Nah, kalau Yesus tidak mau mengalami ini, justru Yesus gagal. Nah, justru setan yang tadinya dia nggak ngeh, oh ternyata dia nggak mau. Saya kalah. Bukan, dia malah menang. Karena Yesus gagal gitu ya. Tapi Yesus tidak gagal. Yesus mau menerima. Jadi iblis mungkin nggak ngeh bahwa kematian itu bukanlah kematian menghancurkan diri Yesus sendiri untuk kemudian gagal, tapi menghancurkan dosa, mengalahkan iblis. Justru dia mampu, mau gitu menerima itu, tidak gagal gitu. Di situ kekalahan iblis. Pada waktu itu ada ayatnya, tapi saya lupa di mana. Justru pada waktu Yesus mau menerima kematian itu, iblis dikalahkan. Gitu. Mungkin dia nggak ngeh.
iblis itu. Dia hanya pikir hanya mati aja pokoknya gitu. Padahal itu dia gagal. Dia kalah. Gitu. Oke, berarti iblis nggak tahu kalau kematian Yesus itu justru menjadi kekalahan bagi. Ya itu yang mungkin nggak ngeh dia. Kalau itu bisa saya pikir, karena apa? Karena pada waktu dia mendesak-desak orang supaya mati, sebenarnya tahu nggak? Ya Allah kan punya punya ilmu yang lebih ini daripada iblis ya kan. Walaupun iblis itu sepertinya tidak terlihat, tapi ada yang tidak bisa dia pahami. Yang Allah punya pemahaman itu. Bahwa kematian itu justru kekalahan buat dia. Kematian Yesus maksud saya. Kekalahan buat dia. Jadi gimana gitu. Dia Oke, kira mungkin akan gagal gitu. kalau kita lihat Pak Palmer, justru penyaliban Yesus itu bagian dari pencobaan iblis kepada Yesus. Karena kalau saudara-saudara baca di Alkitab, ketika Yesus disalib, kalimat yang sama diulangi orang-orang Hmm. yang menyaksikan Yesus disalib. Kalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Ingat nggak gimana itu disebut sebelumnya? Ya, ya. Matius 4 dan Lukas 4 Ya. kan. Itu kan ini kan seakan-akan iblis sedang menggunakan orang-orang untuk membuat Yesus turun dari salib. Jika Itu engkau anak Allah gitu. Jadi kalau Yesus turun artinya gagal, dia sudah berdosa itu. Karena itu ya, bagian dari pencobaan tadi. ya. Jadi itu framingnya orang terhadap kalau turun anak Allah. No, dia turun nggak turun juga anak Allah kok, gitu kan? Kalau kamu anak Allah turunlah. Loh, emangnya Yesus mau membebaskan dirinya? Enggak, Yesus tidak berniat untuk membebaskan dirinya. Ini kerjaan Tuhan, dia memang akan alami gitu. Jadi ngapain juga ya saya harus mengikuti untuk membuktikan bahwa saya anak Allah. Enggak, tanpa itu pun, itu kan mereka mau memframing aja. Seolah-olah kalau dia turun, dia sama dengan setan waktu di padang gurun kan. Tunjukkan kalau kamu anak Allah gitu. Coba ubah ini. Loh, kalau sama Yesus memang disebutkan kata-kata itu, kata lay ucok ya. Kalau sama saya mungkin nggak akan, karena nggak mungkin saya bisa melakukan itu kan. Tapi kalau Yesus bisa. Tapi kalau seandainya Yesus mau tunduk kepada setan, oh saya memang anak Allah, makanya saya harus buat itu. Maka Yesus gagal. Artinya Yesus berarti tunduk kepada setan gitu kan. Nah sama dengan ini. Turunlah kamu ya. Berarti tunduk sama manusia itu. Enggak. Yesus tidak akan melakukan hal yang seperti itu. Memframing kalau dia anak Allah, dia akan turun. Kalau dia anak Allah, kamu akan melakukan itu. Enggak lah. Dia juga tetap anak Allah walaupun dia tidak melakukan itu. Tidak harus dengan itu pembuktian bahwa dia anak Allah. Itu saya coba untuk mengulasnya begitu. Baik, memang cukup alot ya diskusinya, dan kalau kita perhatikan memang Yesus sendiri dalam keputusasaan sebagai manusia. Makanya dia minta kepada Allah supaya diambil cawan itu dari dirinya ya. Dan Yesus mengalami stres yang luar biasa. Beberapa malam sebelumnya ya, dia bergumul. Keringatnya keluar darah. Jadi sebagai manusia, Yesus sangat menderita. Dan memang setan mencoba menantang Yesus untuk menjatuhkan ya, agar Yesus menggunakan keilahiannya. Dan itu oleh manusia-manusia kan, kalau kamu anak Allah, turunlah kamu dari salib. Jadi luar biasa ya. Jadi Rumi pun mengatakan apa yang dikatakan oleh Rumi ya, karena cinta ampas berubah jadi sari murni, karena cinta pedih menjadi obat, karena cinta kematian berubah jadi kehidupan. Andaikan Yesus tidak mati ya, sia-sialah salib itu. Makanya salib menjadi lambang kemuliaan karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, salib selamanya akan menjadi lambang kutuk ya. Dan Rumi katakan karena cinta raja berubah menjadi hamba.
Ini kesaksian seorang Muslim sendiri ya, luar biasa. Baik, mungkin Ada Ustadz pertanyaan Ucok tuh mau yang di tambahkan. atas. Ada Berapa pertanyaan lagi? tuh Oh, yang ada chat ya, dari chat. Saya nggak iya dari perhatikan. chat. Ibu apa itu? Ibu kayaknya itu ya. Saya Oh terlihat. iya, Ibu Tuti Maryam. Oh iya iya iya. Ayo kita respon aja. Bagaimana, ini agak di luar topik, tapi boleh juga ya. Bagaimana menjelaskan kepada mereka ketritunggalan Allah yang mereka tidak akui. Oke. Ya. Oke, nanti bisa ditambahkan ya sama teman-teman ya. Pasti teman-teman udah tahu juga lah, ada Lai Ucok juga ini. Jadi ketritunggalan Allah. Waktu kita berhadapan dengan saudara sepupu ini, pasti dalam pikirannya itu Tritunggal itu ya mungkin seperti ayat Al-Quran. Tapi kalau kita minta tolong dia membaca sendiri, maka Kristen gitu ya, tidak pernah mengakui seperti itu. Apa itu? Isa, Maryam, dan apa lagi? Allah, Isa Maryam. Kan nggak pernah Kristen mengakui itu. Itu yang tertulis di Quran, gitu. Nanti suruh aja dia baca ayat itu. Saya lupa ayatnya, mungkin Laya Ucok nanti bisa sampaikan. Eh, jadi Tritunggal atau Trinitas itu bukan seperti yang disebutkan di sana. Nah, terus bagaimana kita mau merespon juga? Karena mereka juga mungkin tidak mengakui itu. Padahal mereka menyebutkan eh, nama atau gelar oknum itu di banyak ayat. Apa? Allah, Isa, Rohul Kudus. Nah, itu ada di ayat-ayatnya mereka. Ada. Cuman kalau kita mau sampaikan satu persatu, mungkin ayat-ayat itu masih perlu juga mereka mengolahnya. Nah, gini, saya cara menjelaskannya itu yang sederhana aja. Misalnya, matahari kan ada nih. Terus ada terang matahari, gitu kan? Nah, terang matahari itu namanya ya terang matahari, bukan terang bulan, bukan terang lampu, terang matahari. Jadi matahari sebagai sumber ada terang matahari. Ada panas. Panas apa? Bukan panas api, tapi panas matahari. Artinya antara matahari, terang dan panas itu sendiri adalah satu kesatuan matahari. Kalau manusia ada saya, ada otak saya, ada jantung saya, ya, atau pikiran saya, atau firman saya, atau ucapan saya, itu satu kesatuan saya. Jadi kalau dibilang satu apa gitu, satu bus atau satu rumah atau satu apa, itu juga jadi kalau satu bus apa di dalam bus itu, kalau satu rumah apa dalam rumah itu, kan ada jadi satu kesatuan juga. Satu rumah tangga, oh satu rumah tangga, oh berarti ada bapak, anak, ada istri. Jadi satu itu doesn't necessarily mean one only thing gitu loh. Kalau kita mengatakan hanya ada satu Allah, ya oke, Esa gitu. Itu otomatis tidak berarti hanya satu hal saja. Ada oknum di sana itu yang bisa disebutkan sebagai oknum kesatuan ilahi. Apa itu? Firman-Nya, rohnya. Roh siapa? Firman Allah, roh Allah. Itu satu kesatuan Allah itu sendiri. Jadi Trinitas itu adalah Allah yang Esa bersama dengan firman-Nya dan rohnya. Hanya mungkin orang akan berpikir, oh, tapi Yesus, nah, karena firman-Nya jadi manusia, Yesus. Ya kalau firman jadi buku, ya bisa juga, tapi ini jadi Yesus. Kenapa tidak? Gitu. Kira-kira gitu nih. Jadi itu kita bisa jelaskan ya, sederhana. Tapi kalau memang sulit dimengerti, ya nggak apa-apa. Karena kalau Leo Ucok bilang memang sulit bagi yang tetap tidak mau memahami juga sulit. Tetapi mudah-mudahan itu bisa dimengerti lah. Leo Ucok udah pegang-pegang anduk, silakan tambahin. Terima kasih. Jadi Islam itu mengklaim Allahnya Tauhid, Esa. Sebenarnya Allah Esa itu bukan ajaran Islam. Sudah ajaran Alkitab, ajaran Taurat, karena Taurat lebih dulu. Ya, Ulangan 6 ayat 4, dengarlah ya orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa.
Jadi Allah Esa itu bukan ajaran Muhammad, bukan ajaran Islam, bukan ajaran Quran, itu ajaran Alkitab. Nah, Allah yang Esa ini memiliki firman dan roh. Tadi Lai Palmer terangkan. Jadi Allah yang Esa, jadi gini teman-teman, kalau kita bicara tentang Allah, bicara tentang Allah itu sendiri. Jangan bicara tentang di luar Allah. Ya, kita bicara tentang Allah, ya, tentang Allah itu. Jadi ketika bicara Trinitas, ya bicara tentang Allah bersama firman-Nya dan rohnya itu, nggak di luar itu. Nah, orang Islam kasihan salah mengerti. Mereka pikir orang Kristen menambahkan dua Tuhan lain terhadap Tuhan yang Esa. Nah, ini ada ayatnya. Al-Maidah 75, Al-Maidah 119. Jadi mereka pikir, maksudnya mereka Islam pikir orang Kristen sudah kurang ajar menambahkan dua Tuhan lain terhadap Tuhan yang Esa, jadi Tuhan tiga, oke? Tuhan itu Esa, ditambah dua lagi sama orang Kristen, pikir orang Islam, pikir Quran. Jadi Tuhannya tiga. Cari tahu siapa yang tiga ini, siapa yang dua ini. Menurut Al-Maidah 75 dan Al-Maidah 116, ternyata yang dua ini adalah Maria dan Yesus. Kan nggak nyambung. Sementara Trinitas kita adalah Allah yang Esa bersama Firman dan Roh. Nah, Trinitas yang diserang oleh Quran itu Trinitas palsu. Yang terdiri dari Allah, Maria, dan Yesus. Saudaraku, Yesus bukan anggota kealahan. Kemanusiaannya bukan. Yesus itu satu pribadi unik di alam semesta yang punya dua sifat, ilahi dan insani. Nah, sebagai firman Allah, dia adalah anggota kealahan. Tapi sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai manusia, sebagai anak Maryam yang enggak, dia manusia. Dia makanya perlu makan dan minum. Makanya melihat Yesus harus melihat apa adanya yang lengkap. Jangan lihat sebagai manusia. Nah, saudara kita yang Muslim susah memahami Yesus. Kenapa? Kok orang Kristen bilang Yesus Tuhan? Dia akan makan, dia minum. Mana Tuhan perlu makan, mana Tuhan perlu minum. Jadi teman-teman mesti bisa jelaskan, yang makan dan minum bukan kealahannya, bukan ketuhanannya, tapi kemanusiaannya. Kealahannya sebagai firman Allah tidak perlu makan, tidak perlu minum. Dan itu adalah roh, tidak kelihatan. Ya. Jadi pribadi Yesus itu ada yang kelihatan, ada yang tidak. Yang kelihatan tuh kemanusiaannya, itu bungkusnya. Yang tidak kelihatan adalah firman Allahnya. Firman Allah itu roh, nggak kelihatan, tapi terbukti ada. Makanya Yesus di Quran bisa mencipta. Tahu kapan kiamat tuh sebagai firman Allah, sebagai Allah. Jadi gitu Bu Tuti ya. Jadi jangan pusing. Mereka mengoreksi iman kita, taunya nggak nyambung. Yang dikoreksi salah, yang dikoreksi Trinitas Allah sebagai Bapa, Maria sebagai Ibu, Yesus sebagai anak. Trinitas kita Allah, Bapa, Firman disapa anak, dan Roh Kudus. Ya gitu ya. Thank you. Ya. Yang berikut ada tuh, Letigor. Itu dia anak nulis. Pertanyaan berikutnya dari Diana, ini bagus banget dibawakan itu Parman, tapi tetap mereka selalu kalau udah terakhir gak bisa jawab lagi. Lalu bicara selalu begini, pokoknya Allah tak beranak, gak masuk di akalku, begitu terus. Ya. Jadi soal jangankan itu ya, Allah tak beranak, tak bisa beranak itu juga nggak masuk di akal saya. Gitu loh. Bagaimana bisa? Karena ada ayat di sana mengatakan mana mungkin Allah beranak sedangkan dia nggak punya istri, ya kan? Itu malah buat saya kok nggak bisa gitu. Allah kan maha kuasa. Sedangkan Maria aja bisa punya anak tanpa suami kok. Kan gitu ya. Kalau ayat di sana mengatakan mana mungkin Allah punya anak nggak punya istri. Jadi logika badani yang dibawakan bahwa harus punya suami, harus punya istri gitu kan. Sementara Allah itu maha kuasa, maha mampu membuat anak dari apapun dia bisa. Walaupun tanpa istri, apalagi
ya menurunkan firman-Nya menjadi manusia Yesus. Masa sih nggak berhak Allah menyebut dia anak kalau hanya bisa menyebut hamba gitu loh. Menyebut anak ya bisa aja. Saya memanggil anak saya Bapak. Cucu saya Bapak. Bisa. Bahasa Batak, orang Batak bisa tuh panggil, halo Papa. Bisa. Jadi eh, itu tidak hal yang membuat orang seharusnya mengurangi keyakinan terhadap kuasa Allah tentang penyebutan anak ini gitu loh. Allah bisa membuat anak. Itu yang harusnya. Jadi kita harus bersyukur bahwa Allah menunjukkan kuasa-Nya melalui lahirnya seorang Yesus dari firman-Nya melalui Maryam tanpa suami. Jadi sebenarnya saya kasih ilustrasi sedikit aja soal panggil anak gitulah ya. Panggil anak, tetangga saya ya ada anaknya itu mau ketabrak sama mobil, saya bilang, "Nak, jangan di situ, awas ada mobil." Boleh nggak sih? Ya boleh, walaupun itu anaknya orang, saya bilang anak. Apa salahnya Allah memanggil Yesus anak? Itu aja jawaban saya. Dari firman-Nya jadi manusia. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Di sini ada 2 ayat disampaikan oleh Alfian Huta Barat. Sepertinya ini untuk menjawab orang yang membunuh Yesus, ya, orang yang membunuh atau menyebabkan Yesus celaka hingga mati di kayu salib, ya. Jadi menurut ayat ini saya akan bacakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Luar biasa ya kata-kata ini. Jadi mereka yang mencelakakan Yesus ini akan mendapat hukuman yang sangat berat, ya. Lebih baik tidak dilahirkan daripada dilahirkan. Jadi ini suatu pernyataan yang sangat keras, ya. Tapi lain ceritanya jika ada dari mereka yang bertobat, ya. Karena setelah kejadian itu pun ada pergolakan di antara mereka, di antara serdadu-serdadu itu, tapi tidak banyak dikisahkan, ya. Tapi ada keajaiban-ajaiban, ya, yang sangat luar biasa. Dan serdadu itu pun mengalami, ya, saat menjaga terjadi gempa bumi dan kubur itu kosong. Jadi luar biasa bahwa orang yang mencelakakan Yesus itu akan dihukum dengan berat, ya, bukan sebagai orang yang menjadi apa istilahnya membuat Yesus berhasil dalam kematiannya. Jadi setiap usaha atau kejahatan adalah dosa, ya. Baik, kami persilakan dengan pertanyaan. Apa Ustadz Ucok ada tambahan sambil menunggu pertanyaan? Saya tambahin dikit aja. Ya, ya. Jadi menguatkan apa yang Lai Tigor sampaikan tadi itu dan juga Lai Huta Barat. Jadi memang membunuh itu sendiri kan dosa gitu loh. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang Farisi imam-imam itu sama Yudas juga itu kan membunuh, ya melanggar. Mereka tahu itu hukum 10. Hukum ke-6 tuh nggak boleh. Jadi cuman ada aja nih akalnya Yudas itu mungkin kesempatan karena toh dia juga bisa membangkitkan orang hidup, orang mati jadi hidup, ya dia juga bisa membebaskan dirinya. Ya udah gua gunakan kesempatan ini untuk jadi cari duit, barangkali begitu juga ya. Jadi niat membunuh itu sendiri salah, apalagi membunuh. Jadi yang melakukan pembunuhan itu memang itu tadi, seperti ayat katakan itu cilaka lah, karena memang ya dosa yang mungkin ya tidak diampuni lagi karena memang tertutup pintu kasihan baginya. Makanya kematian Yudas itu begitu. Ya. Mudah-mudahan dari ayat ini kita bisa mendapat pelajaran, ya. Dan sebenarnya topik tersebut kalau kita Google banyak dibahas di internet, ya, mengenai salib
menjadi kemuliaan, dari kehinaan menjadi menjadi lambang kemuliaan karena Yesus bangkit. Seandainya Yesus tidak bangkit, salib akan terus menjadi lambang kutuk. Baik, Pak Harjono, silakan. Mau tanya sedikit mengenai apakah pembunuh Yesus dari mulai orang-orang Farisi itu mengetahui rencana Tuhan bahwa Yesus harus mati? Ataukah mereka tidak mengetahui? Jadi kalau mengetahui berarti ya mereka melaksanakan rencana Tuhan. Apakah Itu saja mereka pertanyaan. mengetahui bahwa Yesus akan bangkit begitu ya? Bukan. Nanti akan mati. Apakah mereka Mati. yang membunuh Yesus Iya. mengetahui rencana Allah bahwa Yesus harus mati? Oh, harus mati gitu ya? Ya. Jadi mereka lah yang paling tahu tentang hal itu. Tapi kita bisa melihat pertama mereka bukan orang Yahudi yang melakukan pembunuhan, ya kan? Artinya mulai dari perencanaan ya dari orang-orang Iya. Farisi. Iya. Jadi orang Farisi lah gitu ya, bukan hanya tentara tapi orang Farisi. Apakah tahu atau tidak, gitu ya? Jadi mungkin saja sebagian tahu. Nikodemus tahu, ya. Maka setelah berbicara dengan Yesus, bahkan dia datang untuk membantu Yusuf Arimatea untuk bisa menguburkan Yesus. Tetapi dia tahu sebagai orang yang sudah memahami, kan setelah bertemu Yesus, dia tahu jalan keselamatan. Dia tahu harus ada proses itu, ya, kematian itu. Dia tahu harus lahir kembali itu. Nikodemus kan tahu. Dia kan juga orang Farisi. Sebahagian tahu, sebahagian tidak tahu, sebagian menutup diri terhadap ketahuan mereka. Karena saya yakin mereka juga baca Yesaya 53. Mereka juga baca ayat-ayat lain seperti tadi itu. Mereka pakar-pakar, ahli-ahli Taurat. Tetapi karena keangkuhan mereka, Yesus sendiri mengatakan, ditutupkan dari pikiran orang-orang yang bijak, katanya kan. Mereka kan tergolong orang-orang bijak pada waktu itu. Tetapi dibukakan kepada orang-orang yang sederhana, yang kecil, kata Yesus. Jadi apakah mereka memang benar-benar tahu? Sebagian saya yakin mereka tahu, saya yakin ada juga yang nggak tahu, atau ada yang tahu tetapi pura-pura nggak tahu. Nikodemus tahu akhirnya. Jadi apakah mereka yang tahu itu, oh ini rencana Allah ini, sehingga ya kita bunuh. Saya tidak melihat bahwa itulah niat mereka. Bukan karena meneruskan rencana Allah itu. Karena memang niat mereka adalah karena kesombongan mereka, nah membenci Yesus itu sendiri. Karena bukan dia gitu. Karena dia banyak orang meninggalkan ya ke Farisian itu. Jadi mengagungkan mereka. Mereka mengikut Yesus kan begitu. Nah di situ terjadi masalah sehingga mereka semakin berusaha untuk memojokkan Yesus itu. Berusaha. Jadi memang bukan karena mereka mau menjalankan rencana Allah itu. Baik dalam hal kematian Yesus itu sendiri. Tapi karena memang dendam mereka sendiri. Boleh tambahkan dikit? Ya, untuk silakan lagi. Silakan. Jadi Mas Harjono gini, selalu ada 3 tingkatan rencana yang terjadi. 3 tingkatan rencana. Rencana paling bawah itu rencana di level manusia. Di atas itu ada di level iblis. Dan di atas semuanya ada di level Tuhan. Contoh penyalipan Yesus. Itu di level pertama, itu rencana manusia. Ya, kenapa? Manusianya siapa? Orang Yahudi, Taurat, orang Farisi. Mereka gusar, mereka merasa tersaingi, tersingkirkan oleh Yesus. Jadi mereka itu Yesus mesti matiin. Gitu. Ya, orang Yahudi tidak tahu kalau setan juga sudah pengen bunuh Yesus. Dari mulai Yesus brojol lahir, setan mau bunuh. Setan nggak bunuh Yesus langsung, dia pakai tangan manusia. Coba mau pakai tangan Herodes toh. Makanya mengungsi ke Mesir. Nah, orang Farisi, setan tidak tahu justru misi Yesus ke dunia ini untuk menggenapi semua ibadah kurban hewan itu.
ya, untuk membayar harga tebusan. Itu tujuan Yesus ke dunia itu membayar harga tebusan. Itu ditampil di Alkitab, tapi orang baca Alkitab pun tidak mengerti. Karena baca sesuai dengan keinginannya, tidak dengan rendah hati. Sekarang pun banyak pendeta, profesor doktor, hari-hari baca Alkitab, tapi nggak ngerti, salah mulu. Sekarang ini, sama dengan zaman dulu. Ada kan, dia profesor doktor, dia kerjanya guru besar teologi, Alkitab, pendeta pula, hari Minggu berkhotbah, tapi hidupnya salah mulu. Apa salahnya? Ya habis khotbah, pergi ke BPK, babi panggang karo makan. Emang nggak salah tuh. Terus melupakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini bukan ajaran Advent, ini ajaran Alkitab. Jadi orang baca Alkitab pun ya bisa saja berulang-ulang baca tapi nggak mengerti. Kenapa? Karena mereka cuma memahami sesuai dengan keinginan mereka. Makanya syarat utama baca Alkitab, rendahkan hatimu, kosongkan hati dan pikiran. Kalau kita tinggi hati, penuh ini hati dan pikiran, nggak ada guna baca Alkitab. Nggak akan ngaruh. Tapi kalau kita rendahkan hati kita di hadapan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengisi kita. Sama seperti gelas kosong. Gelas kosong berguna pergi ke dispenser, pergi ke teko, diisi. Tapi kalau gelas berisi, nggak ada guna pergi ke dispenser atau pergi ke teko untuk isi air. Nggak ada guna, karena apa? Sudah isi. Dituang pun akan tumpah. Jadi gitu, Mas John, ya. Jadi tidak mengerti sepenuhnya bagaimana. Memang ada berita kematian, nggak mengerti sepenuhnya rencana Tuhan itu. Karena apa? Orang Israel merindukan seorang pemimpin yang Superman. Mereka sedang terjajah, gitu. Bukan pemimpin yang memble, mati disalib, gitu. Makanya kan mereka minta, coba kalau benar-benar jago anak Allah, turun dong. Seperti yang tadi Brother Pascal bilang, itu ujian. Betul. Bahkan bukan cuma Yesus, setiap peristiwa itu ujian. Kita juga. Setiap peristiwa dalam hidup itu ujian. Apakah kita taat atau enggak? Gitu. Ya itu ujian. Yesus itu ujian terus. Makanya kenapa Yesus begitu lahir ke dunia, suci, nggak langsung jadi korban. Nggak langsung itu. Kenapa? Tuhan tuh fair. Diuji dulu hidupnya. Apakah dia suci, taat tidak. Setelah umur 33 tahun lulus uji, baru dia layak memangku jabatan kurban, atau di Quran disebut sebagai sembelihan yang agung. Ya, baru itu layak. Jadi fair, Tuhan kita tuh fair. Contoh juga, kematian Yesus memang harus terjadi, tapi terjadinya secara fair, alamiah, tidak dibuat-buat. Itu si Yudas itu tidak tahu dia. Makanya Yudas itu menyesal. Jadi tadi sudah diterangkan oleh Brother Palmer juga ya. Jadi Yudas itu kan bersama Yesus. Dia tahu saktinya Yesus, sakti. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Dia tahu. Jadi Yudas berpikir, tak mungkin bos gue bisa ditangkap oleh orang Yahudi atau diapapun, nggak mungkin. Jadi pikir Yudas, gue serahkan bosku, nanti pun bebas dianya. Jadi uang dapat, bos tetap bebas. Itu pikir Yudas. Makanya ketika Yesus tidak membebaskan dirinya, membiarkan diri ditangkap, Yudas frustasi. Dia tidak bertobat, dia hanya menyesal. Sampai bunuh diri. Dia menyesal. Dia mencampakkan uang. Jadi semuanya alamiah. Makanya Yudas bukan pahlawan. Dia pecundang. Semuanya alamiah. Ya, Tuhan kita tuh Tuhan yang fair. Tidak suka-suka. Semuanya terjadi alamiah. Walaupun Tuhan sudah tetapkan harus mati Yesus. Sekarang kita, kenapa matinya disalib? Mati salib adalah mati yang paling hina pada waktu itu. Paling hina, paling memilukan, paling memalukan, paling lama matinya. Untuk menunjukkan kejinya dosa. Jadi matinya nggak digantung sebentar, kurang menderita. Jadi Yesus memang mati yang paling menderita. Itu mati salib. Jadi itu bukan Tuhan atur, harus begitu. Memang itulah keadaannya alamiah. Zaman itu mati yang paling parah itu mati salib. Bisa berhari-hari sebelum mati salib itu. Tapi Yesus nggak berhari-hari, kenapa? Karena disalibnya hari Jumat. Orang Yahudi nggak boleh meninggalkan orang tergantung disalib sampai hari Sabat. Seandainya disalibnya hari Minggu, mungkin bisa 4-5 hari baru mati. Karena itu hanya dipaku doang kan, dipaku nggak dikasih makan, dehidrasi, perdarahan gitu. Jadi matinya perlahan-lahan dalam keadaan bugil, telanjang. Jadi itu Mas John ya. Jadi
Kita juga sekarang bisa aja baca Alkitab tinggal tahu apa maksud Alkitab toh. Jadi orang-orang Yahudi ya dulu begitu juga. Jadi Baik, oke, Jadi, tapi rencana Tuhan eh, di atas semua rencana itu pesan saya. Jadi jadi, makasih. jadi tadi disinggung mengenai alamiah sebenarnya ya. Iya, Jadi saya punya pemikiran begini, nggak tahu benar atau tidak. Tapi jadi di Perjanjian Lama mereka mengorbankan apa hewan. domba, mengorbankan hewan itu Ya. memang mereka sengaja mengorbankan. Ya kan? Nah, tetapi dalam kematian Yesus itu bukan disengaja orang ini mengorbankan dia, tapi akibat daripada dosa sehingga dia menjadi korban. Nah, menjadi korbannya itu terpenuhilah apa rencana daripada Tuhan. Jadi Amin. alamiah gitu. Jadi gini Mas Harjono, Ya. yang mengorbankan Yesus bukan manusia, Allah Bapa. Ya, Allah Bapa itu sengaja Allah Bapa yang mengorbankan. Karena hanya Yesus yang sanggup membayar harga dosa, menebus pelanggaran. Sebab apa? Ketika Adam dan Hawa berdosa, apa yang hilang? Hidup kekalnya hilang. Jadi yang mampu menebus manusia harus oknum yang memiliki hidup kekal. Malaikat tidak bisa. Malaikat hidup kekalnya pinjaman. Manusia hidup kekalnya pinjaman. Tapi Kristus memiliki hidup kekalnya sendiri. Jadi hanya Bapa. Jadi seperti pegadaian. Mas Harjono menggadaikan barang ke pegadaian. Siapa yang berhak menebus barang itu? Brother Pascal. Oh, ini Mas Harjono juga gadaikan jam Rolex cuma 5 juta. Gua tebus 10 juta. Nggak boleh. Yang boleh menebus hanya pemilik semula, Mas Harjono. Nah, siapa pemilik manusia? Allah. Hanya Allah yang layak menebus. Maksudnya pantas menebus. Karena yang punya pemilik semula. Kan tergadai ya sama iblis. Nah, kedua, yang menebus itu harus yang memiliki hidup kekal. Karena yang dihilangkan hidup kekal oleh Adam. Toh. Adam itu menurut saya menghilangkan hidup kekalnya loh. Bukan hidup yang sebenarnya, hidup kekalnya hilang. Jadi itu. Nah, untuk itu harus suci. Jadi walaupun nanti manusia firman Allah jadi manusia akan menjadi kurban, dia harus suci. Dan Allah itu fair seperti saya bilang. Makanya firman jadi manusia dites dulu, diuji 30 tahun lebih dites. Sudah lulus tes baru layak memangku jabatan kurban gitu loh. Demikian. Oke, baik. Oke. jadi Pak Pascal. Pak Ustaz Silakan bilang, Pak Pascal, ada mau tambahkan? ya ada pertanyaan sedikit soal tadi analogi Silakan Pak. pegadaian tadi. Kira-kira kepada siapa Tuhan menebus itu? Tadi ya analogikan jam Rolex kan ditebus. Itu kedengaran. Pegadaiannya itu siapa di sini? Kurang jelas Pak Pascal. Halo, Kurang kuat. halo, tes. Iya ya. Kalau Itu. ikut analogi Pak Bang Ucok tadi, itu pegadaiannya di sini siapa? Iblis lah. Kan manusia jadi- terkena iblis. Jadi memang membayar pada iblis. Oke. Kan hukum yang tegakkan, hukum toh. Itu kan. Jadi manusia kan awalnya milik Tuhan. Akhirnya tergadai jadi milik iblis toh. Tuhan tidak bisa mengambil manusia serta-merta. Berarti kalau Tuhan mengambil serta-merta, berarti Tuhan itu main kuasa. Tuhan mampu, tapi menguasa. Ya, maka Tuhan harus menempuh aturan-aturan yang Tuhan tetapkan sendiri secara fair, gitu loh. Secara fair. Demikian. Kalau kita lihat pegadaiannya itu bukan iblis, tapi hukum. Karena tuntutan hukumlah manusia binasa. Ya, itu Jadi lebih tepat, itu lebih tepat. Untuk menggenapi tuntutan hukum, makanya diadakan ini tadi. Tebusan itu tadi. Kalau menurut saya, kalau membayar tebusan itu kepada iblis, jadi iblis punya bergain jadinya seakan-akan dia yang bosnya. Oh, memang betul.
Kan manusia hamba iblis. Kan manusia asalnya hamba Allah. Setelah berdosa jadi hamba iblis. Jadi kita ini milik iblis. Jadi dari segi itu boleh milik iblis. Dari Tergadai. mana Tuhan? Jadi dari mana Tuhan mengambil kita? Ya dari iblis lah. Iblisnya dikalahkan, tapi fair gitu loh maksudnya loh. Ini semua kenapa? Karena Tuhan menghargai hukum. Kalau Tuhan tidak menghargai hukum, maka iblis, maka Adam manusia diambil aja. Ada Gini, hukum, Bang. ada Oke. hukum yang tidak bisa dilanggar gitu loh. Oke. Kalau iblis yang menjadi pegadaiannya, artinya iblis yang membuat aturan artinya. Oh, kalau mau menebus manusia ini, kamu harus mati dulu. Apakah iblis yang membuat aturan itu? Enggak, yang you bilang tuh betul. Itu yang you bilang tuh betul. Saya dari sudut pandang siapa pemilik manusia. Gitu loh. Kan pemilik manusia menjadi iblis, bukan Allah lagi. Asalnya Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, menjadi milik iblis. Nah, Tuhan mau ambil ini manusia yang udah milik iblis. Ngambilnya kemana? Ke hukum? Ya enggak. Kan di bawah kuasa iblis. Ya, iblisnya dikalahkan. Nah, itu karena apa? Karena hukum harus ditegakkan. Nah, kalau seandainya ada hukum, nggak perlu ada pengorbanan. Langsungnya diambil. Nah, karena ini ada hukum yang tidak boleh dilanggar. Jadi, itu tidak salah. Saya dari segi kepemilikan. Milik siapa manusia? Kan milik iblis setelah berdosa. Makanya ketika sedikit lagi, makanya ketika Tuhan mengadakan rapat pimpinan wilayah di alam semesta di kitab Ayub, ya, rapat pimpinan, ini bahasa saya, Tuhan mengadakan rapat pimpinan wilayah alam semesta. Iblis hadir di surga. Kenapa? Dia merasa mewakili dunia. Dunia sudah dikalahkan. Nah, Tuhan tuh fair. Iblis nggak diusir. Karena Tuhan bikin rapat pimpinan wilayah. Nah, wilayah-wilayah yang lain yang tidak jatuh dalam dosa datang. Nah, dunia yang datang bukan Adam. Yang datang iblis. Karena dia mengalahkan manusia. Gitu. Begitu, brother. Baik, terima kasih. Mungkin kalau kita bahas emang agak panjang ya ini, tapi kalau kita hubungkan dengan keimanan umat Islam bahwa setiap manusia terlahir itu tergadaikan kepada setan. Nah, di dalam keimanan umat Islam harus dipotong seekor kambing. Jadi ada syaratnya, ada 2 ekor untuk anak ini kalau mampu, atau itu terinci ya, itu disebutnya akikah. Jadi kalau kita hubungkan upacara kurban dengan akikah itu mirip. Jadi setiap anak manusia yang terlahir itu tergadaikan kepada setan. Jadi memang kalau dibahas panjang ya, tapi kita bisa menyampaikan bahwa penebusan itu terkait dengan akikah hampir mirip ya. Nah, di sini ada penjelasan dari Alpian Huta Barat sebelum kita tutup ya. Jadi dia katakan, menurut saya mereka tahu nubuatannya, tapi mereka tidak percaya bahwa Yesuslah orang yang dalam nubuatannya itu. Jadi kalau kita baca bersama-sama, mereka sangat tahu ya. Dan di Matius 2 ayat 45 dikatakan bahkan lokasinya. Mesias itu akan lahir di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis di dalam Alkitab. Jadi orang Yahudi itu percaya bahwa Mesias itu akan datang. Hanya mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Tapi setelah Yesus meninggal, mereka menerima beberapa Mesias. Salah satunya adalah Simon Barkoba ya, karena muncul dengan gagah berani mengalahkan orang Romawi. Jadi Simon Barkoba diurapi, tapi ternyata hanya berkuasa selama 5 tahun. Dia dihancurkan ya, dan orang Yahudi mengatakan, wah kita tertipu lagi, katanya itu Mesias palsu. Dan sekarang pun tahun 2021 sudah ada Mesias yang diurapi di Israel ya, kalau lihat di YouTube. Jadi orang Yahudi memahami tentang nubuatan Mesias ini. Makanya mereka kembali ke tanah Yehuda atau ke tanah Palestina. Jadi itu Ya.
Penjelasannya saya berikan kepada Lab Farmer Sedikit. sebagai penutup. Silakan Lab Farmer. Ya, oke. Ya, sedikit ini kan. Jadi orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, mereka tahu ada nubuatan itu, tetapi mereka sebenarnya tidak menerima Mesias menderita. Mereka ingin Mesias itu datang sebagai pembebas yang agung, yang ya seperti the king begitu ya. Padahal Seperti Daud atau Salomo. seperti Daud, Salomo, yang seperti itu. Jadi mereka tidak menerima menderita. Nah, ini yang kita heran. Padahal para nabi itu sudah menulis bahwa dia akan menderita. Ya, menderita, mengalami aniaya. Tetapi mereka kenapa tidak percaya itulah yang menjadi problem mereka. Makanya mereka nggak bisa menerima Yesus yang dalam keadaan seperti itu. Gitu ya. Nah, tetapi yang rakyat biasa, orang Yahudi, orang Israel yang rakyat biasa gitu ya. Mereka mau menerima. Itu makanya Yesus mengatakan kepada orang bijak ditutupkan itu, tapi kepada orang kecil dibukakan. Makanya waktu Yesus naik kuda itu, naik itu, Hosana Hosana Raja itu, banyak orang-orang kan yang menyambut. Tapi orang-orang yang berpangkat, berpendidikan atau apalah, mereka malah protes gitu ya. Jadi memang itulah faktanya, bahwa orang-orang yang karena kesombongan mereka, tertutuplah pemahaman mereka terhadap siapa sebenarnya Mesias yang datang itu. Yesus adalah Mesias itu yang menderita. Makanya ayat-ayat tadi itu banyak bahwa dia memang adalah Mesias yang akan menderita. Jadi biarlah kiranya pelajaran ini sekalian menyegarkan kita kembali, tetapi menambah kita memahami hal-hal ya, hal-hal atau poin-poin yang bisa kita sampaikan kepada saudara sepupu kita tentang Yesus, tentang yang mereka sendiri kurang paham atau mungkin tidak paham atau mereka usaha melencengkan pemahamannya. Karena kristologi, kembali kepada kristologi yang mereka bawakan selama ini, sebenarnya apa sih itu? Ternyata tidak seperti yang seharusnya kristologi itu. Karena kalau kristologi itu mempelajari mengenai Kristus ya, yang versi Alkitab gitu. Tapi kalau ini ada versi Alkitab tapi versi Islam juga, itu kristologinya yang bagaimana. Ada tulisan mengatakan jangan sampai kita mengikuti kristologi yang sesat. Itu sampai ada tuh di Google ada tuh. Nah, kristologi yang benar adalah mestinya mengakui Yesus sebagai juru selamat, mati, dia adalah Mesias yang sudah datang itu. Gitu. Jadi kita punya paling tidak sedikit bekal lah untuk bisa nanti menghadapi saudara-saudara bubu kita dengan menyampaikan apa-apa yang terkait dengan Yesus itu. Itu hanya sedikit saja tadi. Nanti kita mungkin akan tambah lagi kemudian pada sesi berikut nanti. Itu aja dulu, Le. Baik, terima kasih ya. Walaupun kita sedikit, tapi pelajarannya sangat menarik dan antusias dari teman-teman sangat besar sekali ya. Jadi baik, kita akan tutup acara malam ini karena sudah lewat. Tadi kita lewat 15, sekarang lewat 21 menit ya. 21. Jadi luar biasa ya. Baik, kita tutup dengan doa. Kita minta Pak Harjono untuk pimpin dalam doa.